Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala asrafil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dan pencinta penjadi Kolbu Channel dimanapun Anda berada, sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan, insyaallah. Muhammadiyah telah mengumumkan 1 Ramadan jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023. Allah alam apakah ada kesamaan dengan pihak pemerintah, kita tunggu saja. Pasti insyaallah hanya hitungan jari, bisa 3 atau 4 hari lagi kita akan berjumpa dengan tamu agung, yaitu bulan suci Ramadan. Para pemirsa dan pencinta penjadi Kolbu Channel rahimakumullah. Satu pertanyaan besar tentunya, dan ini menjadi bagian dari introspeksi diri kita. Sejauh mana persiapan kita untuk menyambut datangnya tamu agung, yaitu bulan suci Ramadan. Para pemirsa dan pencinta penjadi Kolbu Channel rahimakumullah, harus kita sadari dan juga perlu kita akui bahwa setiap diri kita, lebih khusus umat Islam di seluruh penjuru dunia, termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang selama ini lalai untuk menjalankan perintah Allah, akan merasakan satu kenikmatan jika Allah menganugerahkan 2 hal. Akan sangat mensyukuri kedua hal ini, kedua kenikmatan ini. Apa kedua kenikmatan tersebut? Yaitu nikmat atas dipanjangkannya umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kenikmatan ketika Allah masih memberikan kesempatan pada kita hingga saat ini masih hidup di muka bumi ini. Dan nikmat yang kedua adalah ketika Allah mempertemukan kembali diri kita kepada bulan suci Ramadan. Dan jika sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak ada rasa kasih dan sayang kepada hambanya, kepada diri kita, niscaya Allah akan perlihatkan aib-aib hambanya, aib yang ada pada diri kita dalam 11 bulan yang lalu, yang boleh jadi kita melakukan satu perbuatan dosa, satu kemaksiatan, tetapi harus kita syukuri Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib yang kita lakukan pada 11 bulan yang lalu. Oleh karena itulah, mari kita persiapkan diri dengan baik dan kita isi Ramadan dengan semaksimal mungkin ketika Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, umur yang panjang dan kesempatan akan bertemu insyaallah dengan bulan suci Ramadan. Dan pastikan di bulan suci Ramadan nanti akan menjadi momentum untuk membakar segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan sebagai manusia biasa. Maka jangan disia-siakan. Para pemirsa dan pencinta penjadi Kolbu Channel rahimakumullah, harus disadari kalau tidak ada kesiapan dalam diri, kita tidak siap untuk menyambut satu perintah ibadah dari Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita untuk melaksanakan, niscaya kita akan gigit jari, pil pahit yang akan kita telan. Hal ini yang dinyatakan oleh Al-Imam Abu Bakar Az-Zur'i. Beliau mengatakan, waspadalah terhadap 2 hal yang bisa mencelakai diri kita, merugikan diri kita jika kita tidak memperhatikan kedua hal ini, jika kita melalaikan dari kedua hal ini. Hal apa dari kedua hal yang dinyatakan oleh Al-Imam Abu Bakar Az-Zur'i tersebut?
beliau mengatakan bahwa yang pertama di antara dua yang harus diwaspadai adalah at-tahawan bil amr idza hadara waktuhu. Ketika kewajiban itu telah datang, tetapi kita tidak siap untuk melaksanakan kewajiban itu. Kita tidak siap untuk menjalankan kewajiban itu. Boleh jadi ketidaksiapan kita itu karena memang Allah lemahkan keimanan di dalam diri kita. Karena kita tidak termasuk golongan, kita tidak termasuk kelompok orang yang begitu antusias, bersemangat, bermotivasi tinggi untuk menyambut kehadiran Ramadan. Boleh jadi ada ketidakjujuran di dalam diri kita. Sebenarnya kita bukan pada golongan atau kelompok manusia yang bergembira menyambut Ramadan. Seperti halnya para salafus saleh yang setelah bulan Ramadan berlalu, senantiasa dalam rentang waktu 6 bulan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala diterima amal Ramadannya, diterima semua amal ibadah selama bulan Ramadan. Dan pada bulan-bulan terakhir mendekati Ramadan, apa yang mereka panjatkan doanya? Mereka senantiasa memanjatkan doa, bermohon agar dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Kembali kita harus simak apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Abu Bakar Az-Zur'i, bahwa dua hal yang harus diwaspadai. Yang pertama tadi adalah ketika kewajiban itu datang, kita tidak siap untuk melaksanakan. Oleh karena itu lakukan introspeksi diri, bermuhasabah diri. Apa yang menyebabkan ketidaksiapan kita untuk mengisi hari-hari di bulan Ramadan? Apa yang membuat kita bermalas-malasan selama Ramadan? Boleh jadi inilah hal kedua, dampak ketika Allah lemahkan iman kita, maka Allah menahan ridhonya kepada kita. Sehingga percuma saja jika seorang Muslim yang mengaku dia beragama Islam, dia menjalankan saum Ramadan, tetapi saum Ramadan yang dilaksanakan dengan bermalas-malasan, tidak bersemangat, tidak ada keyakinan bahwa Allah akan membalas pahala Ramadannya, tidak ada keyakinan bahwa Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya, tidak ada keyakinan dalam diri bahwa Allah akan menjauhkan dari api neraka, Allah akan menerima amal ibadahnya. Ketidakyakinannya ini didasari kelemahan iman, maka Allah menahan ridhonya kepada orang yang melaksanakan Ramadan tetapi tidak sungguh-sungguh, tidak bersemangat, tidak menunjukkan kegembiraan ketika tamu agung Ramadan berada di tengah-tengah mereka. Para pemirsa dan pencinta Menjadi Qalbu Channel rahimakumullah, seringkali saya mengilustrasikan Ramadan ibarat tamu yang agung. Ketika tamu agung hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, tamu agung datang ke rumah kita dengan membawa begitu banyak hadiah, dengan membawa begitu banyak bingkisan, dan pahala-pahala yang luar biasa. Tapi sang tuan rumah tanpa cuek saja menerima tamu agung tersebut. Sang tuan rumah lebih sibuk dengan aktivitas duniawi. Dia tidak menyambut tamu agung Ramadan itu dengan sepenuh hati, tidak mengisi sisi kehidupannya dengan berinteraksi, bercengkrama dengan Ramadan. Dia mengabaikan Ramadan. Maka ilustrasinya sebagai analogi, jika tamu yang agung tapi diterima dengan cuek oleh tuan rumah, seakan-akan tuan rumah tidak mengharapkan kehadirannya, sudah pasti tamu agung itu akan pergi dari tengah-tengah keluarga yang super cuek tersebut, keluarga yang seakan-akan tidak mengharapkan kehadirannya, maka Ramadan akan pergi. Na'udzubillah summa na'udzubillah.
jika itu terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Oleh karena itu, para pemirsa dan cinta penjadi Qalbu Channel rahimakumullah, Al-Imam Abu Bakar Az-Zur'i menyitir firman Allah di dalam surah At-Taubah ayat 83 terkait dengan kriteria orang yang tidak bersungguh-sungguh menerima panggilan Allah, kriteria orang yang seakan-akan bermalas-malasan dan tidak bersemangat, cuek menerima panggilan Allah. Ini tertuang di dalam surah At-Taubah ayat 83 yang artinya, maka jika Allah mengembalikanmu kepada suatu golongan dari mereka, kemudian mereka meminta izin kepadamu untuk keluar, dalam hal ini adalah pergi berperang, ikut ke medan jihad, maka katakanlah, wahai Muhammad, pernyataan Allah kepada Rasulullah SAW, katakan kepada mereka, kamu tidak boleh keluar bersamaku, kamu tidak boleh ikut berperang bersamaku, kamu tidak boleh ikut berjihad bersamaku selama-lamanya, dan tidak boleh ikut memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya kamu telah menyikapi datangnya panggilan jihad, panggilan berperang itu dengan duduk-duduk saja, cuek-cuek saja, santai-santai saja. Silakan kamu bersama orang-orang yang cuek tersebut, duduklah bersama mereka, tidak usah ikut berperang kepadaku. Dan ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak meridhoi, tidak menginginkan kategori orang yang tampaknya cuek, bermalas-malasan, tidak memenuhi panggilan Allah dengan segera, tidak merespon dengan sepenuh hati. Orang ini telah ditahan untuk menerima ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 110. Allah telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa nuqallibu afidatihim wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nazaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka seakan-akan belum pernah beriman kepadanya, yaitu kepada Al-Quran. Dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatannya yang sangat nyata. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Para pemirsa dan pencinta penjadi Qalbu Channel rahimakumullah, saya teringat dengan pernyataan Allah dalam surat Al-Furqan ayat 30. Ini ungkapan curahan hati dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika umatnya cuek menerima turunnya wahai Allah itu berupa Al-Quranul Karim. Ada petikan curhat Rasulullah diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Furqan ayat 30. Qala Rasul, ya Rabb, inna qaumun takhazu hadzal Qur'ana mahjura. Ketika Rasulullah berkata, Rasulullah curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kondisi umatnya ketika menerima wahyu Allah, turunnya Al-Quran. Beliau Rasulullah berkata, ya Rabb, ya Tuhan kami, sesungguhnya umatku tampak cuek saja, tampak terkesan masa bodoh ketika menerima turunnya wahyu, itu kitab suci Al-Quran. Para pemirsa dan pencinta penjadi Qalbu Channel rahimakumullah, kata mahjuro, jika kita telusuri ternyata ada beberapa pandangan para ulama. Ada yang berpendapat bahwa mahjuro itu ketika 3 hari berturut-turut seorang umat Islam tidak berinteraksi dengan Al-Quran, dia tidak ada aktivitas dalam 3 hari berturut-turut untuk membaca Al-Quran.
untuk tilawah Al-Quran, untuk tadabbur Al-Quran. Ternyata ini kriteria mahjuro. Ada pandangan ulama yang lain, mahjuro itu ada tahapannya. Sampai pada tingkat yang terakhir, diawali dari tingkat pertama, ketika dia tidak mau lagi mendengarkan lantunan kalam ilahi. Telinga ini tidak mau lagi menyimak bacaan Al-Quran. Lidah ini tidak lagi mau mengucapkan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Tidak mau tilawah Al-Quran. Kemudian tidak mau tadabbur Al-Quran. Pada akhirnya tidak meyakini bahwa Al-Quran ini merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak meyakini bahwa satu huruf setiap Al-Quran akan diganjar dengan pahala yang berlipat. Dia tidak meyakini tentang kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Dan pada akhirnya dia lebih senang berinteraksi atau membaca media sosial, medsos. Dia senang membaca Facebook, WhatsApp, Instagram, dan sama sekali dia menjauhi dirinya dari aktivitas membaca Al-Quran, dan inilah mahjura. Oleh karena itu, para pemirsa dan pencinta pendidik qalbu rahimakumullah, jangan sampai kita digolongkan kepada manusia yang Allah tahan dari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita cuek dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Ramadan nanti datang. Karena kita cuek dengan kitab suci Al-Quran yang harusnya kita baca, kita tilawah Al-Quran setiap hari secara rutin. Kita tadabbur Al-Quran, kita implementasikan, kita amalkan kandungan dalam Al-Quran dalam aktivitas kehidupan. Karena itu, agar ridha Allah terus tercurah pada diri kita, mari momentum Ramadan yang sebentar lagi akan tiba, kita maksimalkan, kita isi baik dengan qiyamul lail, dengan salat tarawih. Setelah kita jalankan som Ramadan semaksimal mungkin, maka kita isi juga dengan tilawah Al-Quran. Selain qiyamul lail, selain salat malam, selain salat tarawih, salat-salat sunnah lainnya, dan juga sedekah zariyah serta amal-amal kebaikan lainnya di momentum bulan Ramadan, bulan di mana penuh keistimewaan. Dan Ramadan merupakan bulan yang mulia, kesempatan kita untuk memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momentum Ramadan, satu kesempatan agar dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insyaallah kita termasuk golongan orang yang akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cilatan api neraka. Karena itu, kesimpulan terakhir dari taujih singkat yang Al-Fakir sampaikan, marilah kita maksimalkan diri kita pada momentum Ramadan tahun ini. Jangan sampai kita hanya menjadi generasi Ramadhani, tapi ingat, kita jadikan diri kita, setiap diri kita sebagai sosok hamba Rabbani, hamba Allah yang senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, janganlah menjadi generasi Ramadhani yang hanya merasa meningkat kualitas keimanannya dan ibadahnya sebatas pada bulan Ramadan, tapi pasca Ramadan kembali kepada habitatnya, kebiasaan lama yang senantiasa asik dengan kemaksiatan dan dosa. Oleh karena itu, jangan lupa momentum Ramadan tahun ini jadikan sebagai tonggak sejarah bagi diri kita untuk berhijrah, untuk meningkatkan kualitas keimanan, dan terakhir kita memperoleh predikat takwa yang sebenarnya senantiasa laksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan takwa, takillah haitsuma kunta, yang senantiasa kita bawa dimanapun kita berada. Wa'adil sayyatil hasanati tamhuha. Jika sebagai manusia biasa ada dosa yang kita lakukan, ada kesalahan yang kita lakukan, jika kesalahan itu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita
bertaubat, taubatan nasuha, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kesalahan pada manusia, kita memohon maaf dari manusia yang telah kita zalimi, dan jadilah kita hamba Allah yang memiliki predikat takwa, at-tasbir wal mujahadah. Senantiasa berhati-hati dalam menjalani aktivitas kehidupan dan bersemangat dalam menjalankan ibadah sebagai wujud taqarrub ila Allah. Akhirnya saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.